status periode PKH-nya itu berubah dari periode sebelumnya, berubah menjadi periode Juli-September, teman-teman. Ini juga sudah makin banyak. Dan sekarang pun ada info penting buat teman-teman peserta PKH. Ini ada data yang perlu kalian siapkan untuk pemutakhiran data, teman-teman, untuk PKH tahap 3. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, hari ini dengan bantuan PKH tahap 3, teman ada kabar baru yang juga penting untuk teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang belum cair bantuan PKH tahap 3-nya dan belum melakukan pemutakhiran data karena ada berkas yang perlu teman siapkan agar nanti pencairan berjalan dengan lancar, teman-teman. Jadi lengkapnya pastikan kalian simak sampai akhir, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mitra kerja dan juga bantuan pemerintah, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk PKH tahap 3 sekarang sudah minggu terakhir ya. Jadi udah minggu terakhir, tanggal 23 Juli. Dan untuk sekarang pun secara resmi itu masih belum ada daerah lain yang SP2D selain daerah Sumatera Selatan, teman-teman. Namun tetap di sosial media masih aja beberapa informasi yang menginfokan bahwa ada pencarian PKH tahap 3 di daerah A, daerah B, daerah C. Begitu juga dengan bukti struknya, dan juga ada juga yang cuma info cair tapi tidak ada bukti struknya, teman. Ini contoh juga salah satu teman yang juga menginfokan bahwa Ciasem, Subang, Jawa Barat cair. Ini per tanggal 22 Juli kemarin, teman, jadi masih baru banget dengan nilai 375.000. Tapi apakah ini PKH tahap 3? Belum tentu, teman-teman. Jadi teman juga saya harap juga tetap ya jadi KPM yang cerdas untuk menyimak berita, mencerna berita, juga memasi, karena tidak bisa langsung percaya gitu aja dengan satu struk bukti ataupun dengan satu story ataupun juga feed dari teman-teman kita. Contohnya aja kemarin ada yang menginfokan bahwa tanggal 15 akan mulai cair cukup merata, tapi ternyata itu tidak benar, teman-teman, karena emang nggak ada bukti validnya. Itu hanya sekedar tulisan yang bisa dibuat tanpa ada bukti dan juga tidak ada supporting datanya. Beda dengan pencairan di Sumatera Selatan yang emang ada bukti pencairannya cukup banyak, teman, nggak cuma 1-2 bukti, dan juga ditambah dengan adanya memang dan juga kunjungan dari wakil presiden kita di sana. Jadi itu juga bukti otentik bahwa emang daerah itu diprioritaskan untuk cair duluan karena juga berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional. Jadi bertepatan itu menjadi kayak daerah yang dikhususkan, teman-teman, sebagai awal atau sebagai simbolis untuk pencarian PKH tahap 3 yang nanti akan berlangsung juga di periode Juli, Agustus, dan juga September. Tapi sampai dengan sekarang, teman-teman, menurut saya itu masih belum ada lagi pencairan PKH tahap 3 dan lain, karena memang belum ada bukti yang signifikan atau banyak bukti yang menyatakan bahwa sudah cair tersebut, dan ditambah juga dengan data di 6NG itu belum ada SP2D-nya. Walaupun, teman-teman, jika kita cek di cek bansos itu sudah makin banyak, teman-teman, yang status periode PKH-nya itu berubah dari periode sebelumnya berubah menjadi periode Juli-September, teman-teman. Ini juga sudah makin banyak, tapi memang belum dicairkan. Baru berubah periode. Jadi semoga saja dengan tanda ini, itu akan makin cepat proses pencairan PKH tahap 3 diproses. Jadi memang kalau memang kita berujuk pada periode sebelumnya, ini harusnya paling cepat di bulan kedua, atau sekarang itu di bulan Agustus untuk pencairan PKH tahap 3-nya. Jadi buat teman-teman mohon bersabar, karena memang ya Agustus, September itu baru akan lebih optimal untuk proses pencairannya, teman-teman. Dan sekarang pun ada info penting buat teman-teman peserta PKH. Ini ada data yang perlu kalian siapkan untuk pemutakhiran data, teman-teman, untuk PKH tahap 3. Ada dokumen yang perlu kalian siapkan agar nanti berjalan dengan lancar sebelum proses penyaluran dilakukan, teman-teman. Jadi juga ini wajib tahu oleh semua KPM PKH agar bisa menyetorkan ini, memberikan ini kepada pendampingnya, agar nanti data bisa dimutakhirkan dan tidak ada kendala saat nanti proses penyaluran, teman. Jadi yang pertama, teman, yaitu fotokopi buku tabungan BRI PKH kalau pakai Bank BRI ya. Lalu fotokopi kartu ATM KKS BRI, kemudian fotokopi kartu keluarga terbaru yang ada komponen kategori PAUD, SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil, lansia.
lalu fotokopi EKTP suami dan istri, lalu fotokopi KIS, PJS, KIP atau NIS pelajar untuk yang punya anak, usia pelajar, lalu juga fotokopi akte kelahiran, fotokopi KMS dari posyandu balita atau ibu hamil untuk yang ibu hamil, lalu fotokopi raport sekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, lalu foto KPM dan foto rumah tampak depan ukuran 4R, lalu semua berkas dimasukkan ke dalam map coklat. Nah, ini diberikan ke pendamping teman atau juga pengurus terkait mengenai bantuan sosial ini. Jadi ini data yang sangat penting, jadi kalian jangan sampai salah memberikan data ini, karena emang ini berisikan semua data kita seperti data KTP, data NIK, data KK. Jadi jangan kalian berikan sembarangan, kecuali emang diberikan ke pendamping yang emang mereka bilang, oke, data kalian perlu dimutakhirkan, kalian siapkan data, dan diberikan datanya. Tapi kalau memang tidak, dan dianggap tidak perlu memberikan data, kalian tidak perlu memberikan data ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman juga kabar yang cukup fresh ya, baru ya. Dan sambil menunggu pun, teman-teman yang nanti ingin mencoba gelombang prakerja, kalian nanti bisa gabung di gelombang 8, yang rencananya akan dibuka di minggu ini, di hari Jumat, jam 12 siang. Jadi untuk teman KPM, PKH, BPNT, kalian pun juga bisa untuk daftar prakerja sekarang, karena emang sekarang nggak ada batasan untuk penerima bantuan PKH BPNT, karena emang sekarang prakerja bukan program bansos, jadi semua pun bisa daftar dan juga lolos untuk program prakerja, dan lumayan akan dapat satu pelatihan 3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp6.000, dan juga akan dapat survei evaluasi 2 kali, yaitu 50.000 dikali 2, jadi Rp100.000, teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman, itu untuk update mengenai PKH terbaru. Jadi kalau ditanya sekarang apakah sudah ada pencairan lagi, menurut saya masih belum, karena belum ada bukti yang kuat banget, bukti otentik yang menyatakan bahwa ada pencairan di wilayah lain, karena sangat minim, sangat sedikit. Jadi saya bisa bilang ini kayaknya emang belum pencairan, mungkin itu PKH tahap 2, atau mungkin bantuan lain juga, teman, seperti itu. Mungkin itu PKH tahap 2, atau mungkin itu struk lain, seperti itu. Jadi buat teman-teman, be smart, tetap cek informasi terbaru, tapi jangan juga kita makan bulat informasinya, tetap harus kita cek juga. Paling akurat dicek Bansos dan juga di 6NG jika sudah update, juga sudah SP2D, sudah ada top up, itu baru fix bantuan akan cair atau sudah cair, teman, seperti itu ya. Jadi teman-teman, sekian untuk update mengenai PKH tahap 3 hari ini, hari Minggu. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman terus semangat dan berdoa semoga saja dilancarkan untuk prosesnya, jadi bisa segera dicairkan untuk bantuan ini untuk teman-teman semua yang butuhkan di seluruh Indonesia, teman-teman, seperti itu ya. Yang ini saya akan update sebisa mungkin untuk bantuan ini jika sudah kabar terbaru dan juga valid pastinya untuk teman-teman semua, jadi nggak miss informasi atau mungkin juga dapat berita hoax, teman-teman ya. Jadi sekian dari saya, thank you. Buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!